Lawan Irak nanti malam, Garuda Muda tanpa Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Namun penyerang Rafael Struijk sudah bisa kembali bermain usai menjalani sanksi akumulasi kartu. Lalu apakah Sintayong akan tetap menggunakan formasi 3-4-3 atau justru absennya Ridho akan mengubah skema di laga perebutan tempat ketiga ini? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tommy Welly atau biasa disapa dengan Bung Toel. Bung Toel, selamat malam Bung Toel. Selamat malam, Sehat, Bung Toel. Sehat. Oke, Bung Toel, kita akan langsung menampilkan kira-kira formasi yang akan digunakan nanti malam ketika melawan Irak, Piala Asia U23 perebutan tempat ketiga. Nah, biasanya formasi yang digunakan yang mengantarkan kita ke tempat semifinal itu formasi 3-4-3. Ya. Sepertinya yang paling menjadi perbincangan itulah mengenai lini belakang ya Bung Toel ya. Oke. Ini karena 3-4-3 ini tiganya tanpa Rizky Ridho. Ya. Nah, ini 3-4-3 formasinya tampaknya Rizky Ridho akan digantikan dengan Komang, tapi Justin Hubner akan bergeser ke tengah, Komang yang main sebelah kiri gitu. Bung Toel, kira-kira dengan Ferrari, Justin Hubner, Komang, apakah kemudian bisa menggantikan peran dari Rizky Ridho? Pilihan yang tersedia memang kemungkinan terbesar adalah Komang yang masuk menggantikan Rizky Ridho. Ya. Pertanyaannya apakah kualitas Rizky Ridho bisa tergantikan oleh pemain lain? Tidak. Karena Rizky Ridho punya kualitas yang menurut saya memang sulit tergantikan saat ini di tim nasional. Dengan segala pengalaman dan ketenangannya. Ya. Dia juga kapten. Jadi pemimpin leadership di belakang ini sebetulnya yang agak hilang. Ketenangan, leadership dari seorang Rizky Ridho yang hilang. Ya. Nah, kita berharap muncul dari siapa? Dari tiga nama ini. Maka yang kita harapkan tentu muncul dari Hubner. Tapi persoalan Hubner adalah berarti persoalan komunikasi. Ya. Komunikasi dengan Hernando Ari maupun juga komunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Ya. Itulah situasinya gitu loh. Ya, tapi komando di lini belakang itu hilang begitu ya, kan biasanya dipegang oleh Rizky Ridho gitu ya. Oke. Secara kualitas juga bagus, secara seorang bek tengah, lalu secara karakter kepemimpinan, ketenangan, performan juga bagus. Dan itu kan nggak bisa di-replace, digantikan dengan serta-merta. Bahwa ada pemain belakang lain yang bisa mengisi posisi pemain belakang, ada namanya Komang Teguh. Tetapi apakah dengan kualitas yang sama, dengan karakter yang sama dengan Rizky Ridho, itu beda kan gitu. Oke, karakter Komang juga kayaknya lebih menyerang gitu ya, karena golnya ada 2. Nanti kita akan bahas nanti Komang itu lebih agresif. Lebih agresif gitu ya. Oke, nanti kita bahas mengenai Komang. Kita ke lini tengah nih sekarang. Bung Toel, ada Fajar, Nathan Cho, Ivar Jenner, lalu kemudian Pratama Arhan. Kalau lini tengah kita, apakah ini memang lini tengah yang paling baik untuk melawan Irak, Bung Toel? Pilihan terbaik dari beberapa pertandingan atau selama Piala Asia ya ini kelihatannya. Jadi Nathan Cho dengan Ivar Jenner akan duet di lapangan tengah. Lalu Pratama Arhan di kiri, wingback kiri, dan ini sepertinya betul pilihannya memang dengan Fajar dan Rio Fahmi. Tapi kalau lihat tadi jumpa pers menjelang pertandingan ada Rio Fahmi, kemungkinan besar Rio Fahmi akan jadi gitu ya? Starter. Oke, tapi memang kita di sisi kanan gawang, penjaga gawang itu memang paling banyak diserang begitu. Ya. Apakah memang Ferrari dan Rio Fahmi ini dianggap kemudian bisa menahan lini serang lawan yang kemudian lebih biasa menyerang di sisi kanan gawang kita? Jadi lawan melihat tim kita dengan komposisi seperti ini, waktu itu kan ada Rizky Ridho di tengah, Hubner dengan Arhan, kombinasinya. Kalau di sini kan Ferrari dengan Rio Fahmi. Plus kalau bertahan dibantu Witan, di sana Marcelino. Orang lihat, tim lawan melihat bahwa menyerang dari sisi ini lebih terbuka dibandingkan sisi kiri gitu loh. Tapi bukan berarti orang lihatnya kemungkinan untuk menerobosnya dari sini, itu aja lawan lihatnya. Oke, baik. Sekarang kita ke Pratama Arhan. Ya. Dalam pertandingan kemarin saja, lemparan-lemparan ke dalam Pratama Arhan itu kayaknya sudah kebaca lawan gitu ya, Bung Toel. Kenapa kira-kira kemudian lemparan Pratama Arhan ini tidak lagi kemudian diwaspadai oleh? Terbacanya gini, kalau Uzbekistan, dia berusaha kalau serangan dari sini, kalau lihat serangan Indonesia dari kiri, Marcelino misalnya. Kalau Marcelino pegang bola, dia berani drive, masuk. Dribbling. Karena apa? Ketika lawan tackling, buang bola, tetap akan jadi keuntungan buat Indonesia lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Uzbek memahami itu. Dia berusaha menghindari, meminimalisir itulah. Jadi kalau bisa jangan buang bola ke situ gitu loh. Kemarin Uzbek. Tetapi apapun itu yang namanya lemparan ke dalam Pratama Arhan, mau sudah diantisipasi, mau sudah dibaca oleh lawan, tetap menyulitkan. Tetap lemparan ke dalam Pratama Arhan tetap menyulitkan buat lawan. Bahwa lawan mengantisipasi tapi tetap sulit. Tetap sulit ya diantisipasi ya. Bung Toel, Pratama Arhan kemarin bunuh diri
Kira-kira kondisi psikologisnya sudah bisa pulih belum nih Pak ketika melawan Irak nih ketika kemarin itu? Harusnya pulih ya. Iya. Karena bukan sesuatu, ya itu kan situasi yang sangat sulit juga. Iya. Gitu loh. Jadi nggak perlu menekan Pratama Arhan untuk situasi itu. Harusnya pulih. Nggak perlu diperbesar itu loh. Oke. Situasi normal yang mungkin bisa dialami siapa aja gitu loh. Oke. Baik, Bung Toel, sekarang lini depan kita Rafael Struijk sudah main, kemungkinan Ramadhan Sananta kembali ke bangku cadangan. Performa Struijk, Witan, dan Marcelino seperti apa? Bung Toel menurut Anda selama ini? Ya inilah mungkin kombinasi yang terbaik lah. Ya. Kalau Sananta bukan Sanantanya nggak baik, tapi tipikal Sananta adalah nomor 9. Dia bola-bola daerah, bola-bola di area penalti. Tapi Struijk bisa mengolah bola. Jadi ketika tim kita ini cenderungnya main compact di bawah dulu, defense yang kuat lalu attacking, ketika ada seorang Rafael Struijk, kalau bola melebar ke Struijk, biasanya dia melebar minta bolanya keluar ke kiri. Karena dia kaki kirinya kuat juga. Nah dia bisa pegang bola, dia bisa dribble gitu loh. Dia bisa havoc, dia bisa cut inside. Nah Sananta bukan tipe itu, Sananta nomor 9. Itu bedanya. Maka kalau Marcelino lagi ke dalam, strike-nya lagi ke pinggir minta bola serangan balik, bola ke sini Marcelino masuk, Witan juga udah masuk biasanya. Dan kenapa jadi nggak gampang hilang? Karena Rafael Struijk-nya lumayan pegang bolanya. Beda dengan Sananta yang butuh bola-bola matang, dia duel di area penalti. Oke, kita juga memiliki grafik ya bagaimana kemudian perbandingan antara Rafael Struijk dengan penyerang dari tim Irak nanti Ali Jassin. Ali Jassin kita tahu ini merupakan penyerang dengan pencetak gol terbanyak di kubu Irak dengan 3 gol. Rafael Struijk melawan Ali Jassim. Nah ini sudah kita tampilkan di layar. Apakah memang keberadaan Rafael Struijk kemarin yang sangat kelihatan berefek kepada penampilan kita melawan Uzbekistan? Enggak, kalau menurut saya nggak bisa karena Rafael Struijk. Kalau kita bilang lawan Uzbekistan kita menjadi tidak punya ketajaman atau mempengaruhi permainan keseluruhan, berarti tim kita mengandalkan Rafael Struijk. Kalau ketergantungan pada satu pemain, jelas tim ini salah gitu loh. Bahwa Rafael Struijk memberikan warna, memberikan gaya yang lain di depan, tidak mudah kehilangan bola kalau serangan balik, iya. Atau dia bisa menciptakan sebuah pelanggaran dan keuntungan buat tim kita, ya itu. Itu yang saya bilang tipikal berbeda dengan Sananta. Kalau kita yang harus mewaspadai dengan penyerang Ali Jassim ini apa yang harus kita waspadai nih? Dua-duanya sama sebetulnya, striker yang bergerak dari kiri. Rafael Struijk juga kan bukan nomor 9, tapi dia seringnya dia bergerak ke pinggir lalu masuk ke dalam. Jadi sama-sama penyerang yang bergerak dari sisi kiri. Nah, persoalannya adalah 3 gol yang dia ciptakan itu dalam beberapa pertandingan. Rafael Struijk 2 gol itu kan hanya ke gawang Korea Selatan. Jadi saya lihat waktu main pertama lawan Qatar, lawan Australia, lawan Jordania, Rafael Struijk berusaha keras bikin gol tapi nggak dapet. Nah baru dia ketemu upayanya itu lawan Korea. Jadi sebetulnya apa ya, konsistensi produktivitas golnya belum jalan, baru muncul di waktu Korea Selatan. Nah kita berbicara mengenai produktivitas gol, kita akan tampilkan grafik mengenai gol-gol yang diciptakan oleh pemain kita. Rafael Struijk mencetak 2 gol. Nah ini Marcelino Ferdinand 2 gol, Komang Teguh pemain belakang 2 gol, Witan Sulaiman 1 gol. Produktivitas dari penyerang kita seperti apa nih Bung Toel menurut Anda? Iya sebetulnya sih yang menonjol ada pada Marcelino dan Witan ya. Kalau Komang Teguh gol-gol itu kan bola mati awalnya. Dari sepak pojok, dari lemparan ke dalam, dia ada di area penalti, dia berani duel, heading dan sebagainya. Tapi inti harapan kita gol memang lebih kepada Witan, Rafael, dan Marcelino. Yang kemarin kemudian membuat kita itu agak sulit menampilkan permainan itu apa sih Uzbekistan? Uzbekistan baca kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan timnas Indonesia counter attacking, serangan balik. Tapi kelemahan timnas Indonesia juga kalau di counter. Itu juga kelemahan kita. Waktu lawan Korea Selatan, gol kedua Korea Selatan menunjukkan itu. Kemarin lawan Uzbek juga menunjukkan itu. Nah, problem mentalitas lainnya, tim kita hebat atau menjadi lebih solid kalau unggul duluan. Kalau bisa unggul duluan, itu akan lebih solid. Nah, itu yang kemudian dibaca. Kalau istilah itunya kan ada silent stress yang mungkin kemarin nggak kelihatan, sama Uzbek bisa dieksploitasi, bisa diantisipasi.